Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Sandar dari Prodi Manajemen Sekolah Kelas B. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan UAS akuntansi perusahaan dagang. Oke, langsung saja guys. Definisi perusahaan dagang: perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat secara berarti. Contoh soal jurnal akuntansi perusahaan dagang: transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang di PT Motor Jaya selama bulan Maret 2017 sebagai berikut. Tanggal transaksi: 1 Maret dibeli barang dagang senilai 8 juta dengan terminan 4/14 N/30. 3 Maret dijual barang dagang 4.500.000, diterima tunai 20%-nya, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N/30. Beban pokok yang dijual 3.800.000. Penjualan dilakukan kepada CV Adil. 4 Maret dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagai atas pembelian 1 Maret yang lalu, yakni senilai 500.000. 5 Maret dibayar ongkos angkut atau atas barang yang dibeli senilai 80.000. 7 Maret dibeli barang dagang 5 juta, dibayar tunai 2 juta, sisanya dengan termin 2/10 N/30. 8 Maret dikeluarkan nota kredit untuk retur sebagian barang, yakni senilai 200.000 dari penjualan CV Adil. Beban pokok penjualan sebesar 168.000. 10 Maret dijual lagi barang dagang seharga 6 juta dengan termin 2/10 N/30. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 20% dari harga jual. 13 Maret diterima perkas dari debitur CV Adil atas penjualan yang lalu. 15 Maret dibayar perkas kepada debitur atas pembelian 1 Maret yang lalu. 17 Maret diterima kembali sebagian barang yang dijual pada 10 Maret, yakni 1 juta. 20 Maret diterima perkas atas penjualan 10 Maret yang lalu. Pada tanggal 25 Maret dibayar utang kepada kreditur atas pembelian 7 Maret yang lalu. Pada tanggal 29 Maret dijual barang dagang secara tunai senilai Rp3.750.000. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 25% yang dihitung dari beban pokok. Selanjutnya, pencatatan jurnal umum metode perpetual PT Motor Jaya. Jurnal umum: 1 Maret persediaan barang dagang di kredit 8 juta, utang dagang di kredit 8 juta. 3 Maret kas di debit 9 juta, piutang dagang di kredit 3.600.000, penjualan di debit 4.500.000, beban pokok penjualan di kredit 3.800.000. PSD barang dagang 3 juta. 4 Maret utang dagang 500.000, PSD barang dagang di kredit 500.000. Tanggal 5 Maret persediaan barang dagang Rp80.000, kasnya 80.000. Maret persediaan barang dagang 5 juta, kas 2 juta, utang dagang 3 juta. 8 Maret retur penjualan 200.000, piutang dagang 200.000. Persediaan barang dagang 168.000, beban pokok penjualan 168.000. 10 Maret piutang dagang 6 juta, penjualan 6 juta, beban pokok penjualan 4.800.000, persediaan barang 4.800.000. Dalam kurung HJ kurangi dalam kurung 20% kali HJ sama dengan 6 juta kurangi buka kurung 20% kali 6 juta. Pada 13 Maret kas 3.320.000, potongan penjualan 68.000, piutang dagang 3.400.000, 2% kali 3.400.000. 15 Maret utang dagang 7.200.000, persediaan barang dagang 300.000, kas 7.500.000, 4% kali 7.500.000. 17 Maret retur penjualan 1 juta, piutang dagang 1 juta.
Oke, ini jurnal yang selanjutnya boleh dipahami oleh masing-masing. Selanjutnya, mencatat transaksi ke buku jurnal. Penjualan tunai umum, pencatatan transaksi. Ini adalah contoh jurnalnya. Boleh dipahami oleh semuanya. Oke, untuk selanjutnya, jurnal penyesuaian. Setelah neraca saldo disusun, dibuat jurnal penyesuaian. Prosedur penyesuaian merupakan prosedur pada akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun yang belum menyajikan informasi yang paling up to date. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa A. Pendapatan diakui pada periode terhimpunnya pendapatan tersebut. B. Beban diakui pada periode terjadinya. Rekening-rekening yang harus dibuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang meliputi penyesuaian seperti pada perusahaan jasa, ditambah dengan penyesuaian untuk mencatat beban pokok penjualan. Selain dengan pendekatan beban pokok penjualan, ada alternatif lain untuk membuat jurnal penyesuaian, yaitu menyesuaikan akun persediaan. Ini contoh jurnalnya. Boleh dilihat-lihat saja. Selanjutnya, jurnal penutup. Setelah laporan keuangan disusun, selanjutnya membuat jurnal penutup. Jurnal penutup dilakukan untuk menutup akun temporer bersaldo debit, untuk menutup akun penjualan, dan untuk menutup saldo laba ke akun modal. Setelah jurnal penutup diposting, semua akun nominal menjadi saldo nol. Hanya akun aset, kewajiban, dan modal yang masih bersaldo karena akun-akun tersebut tidak ditutup. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.